Bayangkan jika hanya dengan mengambil satu vitamin kecil di pagi hari, tubuh Anda mulai merespons dengan cara yang berbeda. Gula darah terasa lebih stabil, tubuh terasa lebih ringan, dan energi seolah naik tanpa Anda memaksakan apapun. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Tetapi semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa vitamin tertentu yang bekerja langsung pada sensitivitas insulin, metabolisme glukosa, dan peradangan tersembunyi di dalam tubuh. Vitamin-vitamin ini tidak mahal, mudah ditemukan, dan bahkan mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Jika Anda sedang berjuang dengan pradiabetes, diabetes tipe 2 atau resistensi insulin yang sulit dikendalikan, informasi ini bisa menjadi titik balik yang Anda cari selama ini. Sebelum kita masuk ke daftar lengkap 4 vitamin paling kuat yang membantu menjaga gula darah tetap stabil secara alami, saya ingin meminta bantuan kecil dari Anda. Tekan tombol suka sekarang dan berlangganan saluran ini. Dukungan sederhana dari Anda membuat konten edukatif seperti ini terus bertahan dan bisa membantu semakin banyak orang memahami kesehatan mereka dengan cara yang jauh lebih mudah dan alami. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang mari kita mulai dari peringkat keempat, yaitu vitamin B7 atau yang lebih dikenal dengan nama biotin. Banyak orang hanya mengenal biotin sebagai vitamin untuk rambut, kulit, dan kuku. Tetapi sangat sedikit yang mengetahui bahwa biotin juga memainkan peran besar dalam mengatur gula darah. Inilah salah satu rahasia yang sering tidak dibahas dokter, tetapi efeknya sangat terasa bagi siapapun yang mengalami lonjakan gula darah setelah makan atau memiliki metabolisme glukosa yang lambat. Vitamin B7 bekerja seperti pemicu metabolik di dalam tubuh. Ketika Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat, glukosa perlu diproses dan digunakan sebagai sumber energi. Disinilah biotin berperan. Vitamin ini membantu liver mengubah glukosa menjadi energi dengan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga glukosa tidak menumpuk terlalu lama di aliran darah. Semakin cepat glukosa digunakan oleh sel, semakin kecil kemungkinan Anda mengalami lonjakan gula darah yang berbahaya. Yang membuat biotin menjadi begitu menarik adalah kemampuannya meningkatkan sensitivitas insulin. Jika sel-sel tubuh lebih responsif terhadap insulin, maka gula darah lebih mudah masuk ke dalam sel dan tidak tetap beredar dalam darah. Inilah salah satu kunci terbesar untuk menjaga gula darah tetap stabil bagi penderita diabetes dan resistensi insulin. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa mengonsumsi 2 hingga 5 mg biotin per hari dapat membantu menurunkan gula darah puasa dan memperbaiki respons tubuh terhadap insulin. Biotin juga bekerja luar biasa ketika dikombinasikan dengan mineral tertentu, terutama kromium dalam bentuk pikolinat. Kombinasi biotin dan kromium terbukti memberikan efek sinergis untuk membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih stabil sepanjang hari. Banyak ahli menyebut pasangan ini sebagai pendekatan nutrisi alami yang sangat menarik bagi siapapun yang ingin mendukung metabolisme glukosa tanpa harus bergantung pada solusi yang agresif. Selain manfaatnya pada gula darah, biotin juga mendukung energi harian. Karena vitamin ini membantu glukosa digunakan sebagai bahan bakar, banyak orang melaporkan berkurangnya rasa lelah, lebih fokus, dan tubuh terasa lebih ringan setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi biotin. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami kelelahan kronis akibat fluktuasi gula darah. Hal lain yang sering tidak diketahui orang adalah bahwa beberapa obat yang umum digunakan oleh penderita diabetes dapat mengurangi kadar vitamin B dalam tubuh, termasuk biotin. Jika tubuh kekurangan vitamin B7, proses metabolisme glukosa bisa menjadi lambat dan tidak efisien. Karena itu, memastikan tubuh mendapatkan biotin yang cukup bukan hanya bermanfaat, tetapi bisa menjadi kebutuhan penting bagi orang tertentu. Biotin mudah ditemukan, relatif murah, dan aman dikonsumsi pada dosis yang direkomendasikan. Untuk sebagian besar orang, dosis rendah setiap hari sudah cukup untuk mendukung metabolisme glukosa dan energi.
Tetapi seperti biasa, konsultasikan dengan tenaga medis jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu atau memiliki kondisi kesehatan khusus. Dengan memahami bagaimana biotin bekerja di dalam tubuh, Anda mulai melihat bahwa mengatur gula darah bukan hanya soal menghindari makanan manis. Ini juga tentang membantu tubuh memiliki alat yang tepat untuk memproses glukosa dengan cara yang aman, stabil, dan alami. Vitamin B itu memberikan dasar yang kuat untuk itu, dan itulah mengapa ia menempati peringkat keempat dalam daftar vitamin paling penting untuk penderita diabetes. Sekarang kita masuk ke posisi ketiga, yaitu vitamin C. Sebuah nutrisi yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai vitamin untuk daya tahan tubuh. Banyak orang mengira fungsinya berhenti di situ. Namun, jika Anda hidup dengan gula darah tinggi, pradiabetes, atau diabetes tipe 2, vitamin C sebenarnya bisa menjadi salah satu sekutu paling kuat untuk membantu menjaga kestabilan gula darah dan menurunkan peradangan tersembunyi di dalam tubuh. Penelitian modern bahkan menunjukkan bahwa vitamin C memiliki efek yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Mengapa vitamin C begitu penting untuk keseimbangan gula darah? Semua dimulai dari cara tubuh kita bereaksi terhadap stres oksidatif. Saat kadar gula dalam darah terus-menerus tinggi, tubuh menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Radikal bebas ini bekerja seperti karat yang merusak pembuluh darah, sel saraf, jaringan sensitif, dan organ penting lainnya. Kerusakan inilah yang sering menjadi penyebab komplikasi diabetes seperti gangguan saraf, kerusakan pembuluh darah, gangguan penglihatan, hingga masalah pada ginjal. Disinilah vitamin C berperan. Ia bekerja sebagai antioksidan kuat yang membantu menetralkan radikal bebas tersebut sehingga tubuh dapat bekerja lebih stabil dan tidak mengalami kerusakan berlebihan akibat gula darah tinggi. Yang membuat vitamin C semakin menarik adalah hasil dari beberapa penelitian klinis yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C dalam jumlah yang tepat dapat mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Dalam satu penelitian besar, peserta yang mengonsumsi 500 mg vitamin C 2 kali sehari mengalami penurunan signifikan pada kadar glukosa setelah makan dan juga penurunan kadar A1C hanya dalam 4 minggu. Ini adalah perubahan yang luar biasa cepat untuk ukuran penyesuaian metabolik. A1C sendiri adalah indikator penting yang menunjukkan rata-rata gula darah Anda selama 2 hingga 3 bulan terakhir, sehingga perubahannya mencerminkan dampak nyata pada kesehatan jangka panjang. Vitamin C juga memainkan peran penting dalam kesehatan pembuluh darah. Pada penderita diabetes, lapisan pembuluh darah dapat menjadi lebih rapuh dan mudah meradang. Vitamin C membantu meningkatkan elastisitas dinding pembuluh darah serta mendukung proses penyembuhan alami tubuh. Ketika pembuluh darah lebih sehat, aliran darah menjadi lebih baik, sirkulasi menuju jaringan meningkat, dan risiko komplikasi yang berhubungan dengan diabetes dapat menurun. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam produksi kolagen yang membantu memperkuat jaringan kulit, gusi, dan dinding pembuluh darah. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami penyembuhan luka yang lebih lambat. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua jenis vitamin C bekerja dengan cara yang sama di dalam tubuh. Banyak orang mengalami ketidaknyamanan pada lambung saat mengonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi, terutama dalam bentuk asam askorbat biasa. Karena itu, bentuk vitamin C yang lebih bersahabat bagi lambung seperti buffer vitamin C atau bentuk liposomal sering direkomendasikan. Vitamin C dalam bentuk liposomal memiliki kemampuan penyerapan yang lebih tinggi sehingga tubuh dapat memanfaatkannya secara maksimal tanpa rasa tidak nyaman pada perut. Ini membantu vitamin C bekerja lebih efektif dalam mendukung regulasi gula darah dan menurunkan peradangan. Anda juga dapat meningkatkan manfaat vitamin C dengan mengombinasikannya bersama mineral tertentu seperti kromium dan zinc. Kedua mineral ini berperan langsung dalam metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Zinc mendukung fungsi pankreas, organ yang memproduksi insulin,
Sedangkan kromium membantu meningkatkan respons sel terhadap insulin, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan lebih efisien. Menggabungkan vitamin C dengan salah satu mineral tersebut bisa menghasilkan efek yang lebih kuat dalam menjaga kestabilan gula darah. Vitamin C dapat ditemukan dengan mudah dalam makanan sehari-hari seperti jeruk, pepaya, mangga, stroberi, jambu biji, brokoli, dan paprika merah. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa bagi penderita gula darah tinggi, mendapatkan vitamin C tambahan dari suplemen sering memberikan hasil yang lebih konsisten, terutama ketika dibutuhkan dalam dosis yang lebih tinggi dari yang dapat diperoleh melalui makanan. Jumlah asupan harian yang umum digunakan dalam penelitian berkisar antara 500 hingga 1000 mg per hari. Biasanya dibagi menjadi 2 kali konsumsi agar tubuh dapat menyerapnya dengan lebih stabil. Yang paling menarik adalah bahwa manfaat vitamin C tidak datang secara perlahan. Banyak orang melaporkan perbedaan dalam energi, kejelasan mental, dan kestabilan gula darah hanya dalam beberapa minggu setelah rutin mengonsumsinya. Tubuh terasa lebih ringan, peradangan mereda, dan lonjakan gula setelah makan tampak lebih terkendali. Yang penting adalah memilih bentuk vitamin C yang tepat, mengonsumsinya secara konsisten, dan mengombinasikannya dengan pola makan yang seimbang. Vitamin C adalah contoh sempurna bagaimana sesuatu yang sederhana dan mudah ditemukan dapat memberikan dampak besar pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Ia bekerja pada banyak lapisan tubuh sekaligus, dari kadar gula darah, pembuluh darah, saraf, hingga imunitas. Dan semua itu dengan cara alami, tanpa efek samping yang kuat asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dengan memahami perannya, Anda dapat menjadikannya bagian penting dari strategi harian untuk menjaga gula darah tetap stabil. Kedudukan kedua ditempati oleh vitamin B1 yang lebih dikenal sebagai tiamin, sebuah nutrisi kecil namun memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan gula darah. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya vitamin sederhana ini untuk tubuh, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang memiliki resistensi insulin. Tiamin bekerja di pusat metabolisme energi. Setiap kali kadar gula darah naik setelah makan, sel-sel tubuh membutuhkan tiamin untuk memecah glukosa dan mengubahnya menjadi energi yang bisa digunakan. Tanpa cukup tiamin, tubuh kesulitan memproses glukosa dengan benar. Akibatnya, gula cenderung menumpuk lebih lama di dalam darah, menyebabkan lonjakan dan penurunan gula yang tajam, kondisi yang dapat memicu kelelahan, pusing, dan bahkan mempercepat komplikasi diabetes. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan diabetes sering kekurangan tiamin tanpa menyadarinya. Ini karena kadar gula yang tinggi membuat tubuh lebih cepat menghabiskan cadangan vitamin B1, sehingga kebutuhan harian meningkat secara signifikan. Tambahan tiamin sekitar 100 mg per hari telah terbukti membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Ketika sensitivitas insulin meningkat, tubuh dapat memindahkan glukosa ke dalam sel dengan lebih efisien, sehingga kadar gula menjadi lebih stabil sepanjang hari. Selain itu, tiamin juga membantu mencegah penumpukan asam laktat yang bisa terjadi pada penderita diabetes, sesuatu yang sering menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Dengan metabolisme glukosa yang lebih lancar, tubuh mampu mempertahankan tingkat energi yang lebih konsisten dan tidak mudah mengalami penurunan stamina setelah makan. Yang sering tidak diketahui orang adalah bahwa tiamin juga berperan penting untuk kesehatan saraf. Salah satu komplikasi diabetes yang paling ditakuti adalah neuropati, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan, rasa terbakar, bahkan nyeri tajam terutama pada kaki dan tangan. Tiamin membantu melindungi serabut saraf dari kerusakan akibat gula darah tinggi dan mendukung proses perbaikan jaringan saraf. Dengan mencukupi kebutuhan vitamin B1 secara teratur, risiko berkembangnya neuropati dapat ditekan. Ini memberikan manfaat jangka panjang yang sangat besar, terutama bagi mereka yang sudah mulai merasakan gejala awal seperti mati rasa atau sensasi tertusuk di kaki. Hal penting
Lain yang sering dilupakan adalah kenyataan bahwa beberapa obat yang biasa digunakan penderita diabetes dapat menurunkan kadar vitamin B dalam tubuh. Metformin, salah satu obat diabetes paling banyak digunakan di dunia, diketahui mengganggu penyerapan beberapa vitamin B, termasuk tiamin. Jika seseorang menggunakan metformin setiap hari tanpa mengimbangi dengan asupan vitamin B1 yang memadai, tubuh bisa mengalami kekurangan tiamin secara perlahan meskipun pola makan sehari-hari terasa normal. Kondisi ini dapat memperburuk kontrol gula darah dan memicu gejala kelelahan, penurunan stamina, serta gangguan saraf. Karena itu, memastikan kecukupan tiamin menjadi langkah yang sangat penting bagi siapapun yang menjalani terapi jangka panjang dengan obat-obatan tertentu. Vitamin B1 juga membantu menurunkan tingkat stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh dipenuhi radikal bebas yang merusak sel. Penderita diabetes lebih rentan terhadap stres oksidatif, dan kondisi ini sering mempercepat kerusakan pembuluh darah serta meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang seperti gangguan jantung. Dengan mencukupi kebutuhan tiamin, proses pembentukan energi menjadi lebih efisien dan jumlah radikal bebas yang dihasilkan metabolisme glukosa dapat ditekan. Kombinasi manfaat ini menjadikan tiamin sebagai nutrisi yang benar-benar fundamental bagi siapa saja yang ingin menjaga gula darah tetap stabil dan tubuh tetap kuat. Satu hal yang membuat tiamin istimewa adalah sifatnya yang aman dan mudah diserap tubuh. Vitamin ini tidak disimpan dalam jumlah besar di dalam tubuh, sehingga perlu dikonsumsi setiap hari agar tetap efektif. Mengonsumsi makanan kaya vitamin B1 seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, atau biji-bijian utuh adalah langkah yang sangat baik. Tetapi bagi banyak orang, terutama penderita diabetes, kebutuhan harian sering kali lebih tinggi dari yang bisa diperoleh hanya dari makanan. Itulah sebabnya menambahkan suplemen tiamin sering direkomendasikan oleh banyak ahli sebagai cara praktis untuk memastikan tubuh mendapatkan dosis yang cukup setiap hari untuk mendukung metabolisme gula secara optimal. Ketika tiamin bekerja bersama vitamin lain dalam tubuh, terutama magnesium dan vitamin B kompleks lainnya, efeknya dapat semakin kuat. Metabolisme glukosa menjadi lebih lancar, sel-sel menerima energi dengan lebih cepat, dan peradangan yang disebabkan oleh kadar gula tinggi perlahan berkurang. Semua ini memberikan dampak positif yang bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari energi yang lebih stabil, pikiran yang lebih jernih, hingga kemampuan tubuh untuk mengontrol gula darah dengan cara yang lebih alami. Dengan memahami peran penting tiamin, jelas mengapa vitamin ini layak menempati posisi kedua sebagai vitamin kunci untuk penderita diabetes. Vitamin yang menempati posisi pertama dalam daftar ini adalah vitamin D3. Banyak orang mengenalnya sebagai vitamin matahari, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami betapa besar perannya dalam menjaga gula darah tetap stabil, terutama bagi penderita diabetes tipe 2 dan mereka yang memiliki resistensi insulin. Vitamin D3 bukan hanya vitamin biasa, tetapi bekerja hampir seperti hormon yang memengaruhi cara tubuh menggunakan insulin setiap hari. Ketika kadar vitamin D3 dalam tubuh rendah, sel-sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga gula darah lebih sulit masuk ke dalam sel dan akhirnya tetap tinggi di dalam aliran darah. Inilah salah satu penyebab paling umum kenapa banyak orang mengalami gula darah naik terus tanpa mengetahui bahwa kekurangan vitamin D3 bisa menjadi salah satu pemicunya. Penelitian besar di berbagai negara menunjukkan bahwa orang yang memiliki kadar vitamin D rendah memiliki risiko hampir 50% lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2 dibandingkan orang yang memiliki kadar vitamin D normal. Angka ini sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya vitamin ini untuk keseimbangan gula darah jangka panjang. Vitamin D3 juga berperan langsung dalam fungsi pankreas, organ tempat hormon insulin diproduksi. Tanpa kadar vitamin D3 yang cukup, pankreas tidak dapat bekerja dengan optimal, sehingga produksi insulin menjadi tidak stabil. Selain itu, vitamin D3 membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin,
membuat tubuh mampu menggunakan insulin lebih efisien. Masalahnya, sebagian besar orang dewasa, terutama yang berusia di atas 40 tahun, mengalami kekurangan vitamin D3 tanpa menyadarinya. Kulit yang semakin menua lebih sulit memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Gaya hidup modern dengan lebih banyak waktu di dalam ruangan, penggunaan tabir surya berlebihan, dan kurangnya paparan sinar matahari langsung juga membuat tubuh semakin kekurangan vitamin ini. Sumber vitamin D3 dari makanan pun sangat terbatas sehingga sulit mencapai kadar ideal hanya dari makanan harian. Inilah alasan mengapa banyak ahli kesehatan menyarankan pemeriksaan kadar vitamin D secara berkala dan mempertimbangkan suplementasi, terutama bagi mereka yang memiliki diabetes, prediabetes, atau resistensi insulin. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, banyak penelitian menyarankan dosis harian antara 2000 sampai 5000 IU vitamin D3, tergantung kondisi tubuh dan kadar awal seseorang. Namun ada hal penting lain yang jarang diketahui, yaitu hubungan erat antara vitamin D3 dan magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang membantu mengaktifkan vitamin D3 dalam tubuh. Tanpa magnesium yang cukup, vitamin D3 yang masuk melalui makanan atau suplemen tidak dapat diubah menjadi bentuk aktif yang dibutuhkan untuk membantu kerja insulin. Artinya, orang yang kekurangan magnesium seringkali tidak mendapatkan manfaat optimal dari vitamin D3 meskipun sudah mengonsumsinya setiap hari. Kombinasi vitamin D3 dan magnesium terbukti membantu mempercepat peningkatan sensitivitas insulin, memperbaiki fungsi pankreas, dan membantu menstabilkan gula darah lebih cepat. Vitamin D3 juga memberikan manfaat tambahan yang sangat penting bagi penderita diabetes, yaitu pengurangan peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis sering terjadi pada orang dengan gula darah tinggi dan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya komplikasi, termasuk kerusakan pembuluh darah, saraf, dan organ penting lainnya. Dengan meningkatkan kadar vitamin D3 ke tingkat optimal, tubuh bekerja lebih efisien melawan peradangan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membuat metabolisme lebih seimbang. Itulah sebabnya banyak penderita diabetes yang mulai mengonsumsi vitamin D3 secara teratur melaporkan perubahan besar, seperti energi yang meningkat, suasana hati yang lebih stabil, tidur lebih baik, dan tentu saja kadar gula darah yang lebih tenang dan lebih mudah dikendalikan. Vitamin D3 mungkin terlihat sederhana, tetapi pengaruhnya terhadap kesehatan metabolik sangat luas. Dari meningkatkan fungsi insulin, memperkuat pankreas, hingga mengurangi peradangan dan membantu mengontrol gula darah sepanjang hari, vitamin ini layak berada di posisi pertama dalam daftar vitamin terpenting untuk penderita diabetes. Langkah kecil seperti menambah asupan vitamin D3 dapat menjadi perubahan besar dalam perjalanan kesehatan Anda. Dengan menggabungkannya bersama pola hidup sehat, tidur yang cukup, dan manajemen stres, vitamin D3 bisa menjadi sekutu utama dalam menjaga tubuh tetap kuat, bugar, dan seimbang. Sekarang Anda sudah mengetahui 4 vitamin yang memiliki peran luar biasa dalam membantu tubuh menjaga kadar gula darah tetap stabil secara alami, mengurangi peradangan tersembunyi, dan mendukung kesehatan metabolik dari dalam. Banyak orang mencari solusi rumit, mahal, dan chaos de promesas impossibles. Padahal seringkali jawaban yang benar-benar efikas justru berada bemperto, dalam bentuk nutrisi dasar yang sudah diteliti secara ilmiah dan mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika tubuh kekurangan vitamin D3, sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, pankreas bekerja lebih berat, dan lonjakan gula darah menjadi lebih sering terjadi. Dengan kadar yang cukup, tubuh menjadi jauh lebih seimbang, lebih responsif, dan lebih kuat dalam menjaga kestabilan gula. Tiamina atau vitamin B1 membantu sel mengubah glukosa menjadi energi dengan lebih efisien, sehingga gula tidak menumpuk di aliran darah dan tidak menyebabkan naik turun drastis yang melelahkan. Vitamin C memberikan perlindungan penting pada pembuluh darah dan membantu menurunkan stres oksidatif, kondisi yang sangat umum terjadi pada orang dengan kadar gula tinggi. Dan biotin, si vitamin B cijul,
memperkuat metabolisme glukosa sehingga tubuh dapat memanfaatkan energi dengan lebih efektif dan lebih tenang. Keempat vitamin ini bekerja seperti 4 bagian mesin yang saling melengkapi. Ketika semuanya berjalan bersama-sama, tubuh Anda menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan jauh lebih mampu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Untuk sebagian orang, perubahan kecil seperti menambah satu suplemen bisa membuat perbedaan besar dalam beberapa minggu. Untuk yang lain, kombinasi dari 2 atau 3 vitamin dapat membantu mengatasi kelelahan, memperbaiki suasana hati, dan memberikan rasa ringan di tubuh yang sudah lama hilang. Yang paling penting adalah memahami bahwa kesehatan tidak datang dari Remedio Magico ou uma pílula milagrosa. Kesehatan datang dari pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya adalah salah satu pilihan yang paling sederhana, namun paling poderosas yang bisa Anda lakukan hari ini. Mulailah dengan satu langkah yang realistis bagi Anda. Pantau perasaan tubuh Anda, perhatikan energi Anda, perhatikan kualitas tidur Anda, dan lihat bagaimana gula darah Anda merespon. Perubahan besar seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jika video ini memberikan wawasan baru untuk Anda, silakan bagikan kepada seseorang yang Anda sayangi. Terkadang sebuah informasi sederhana dapat membantu seseorang menghindari komplikasi serius, membuat hidup lebih ringan, dan memberi harapan baru. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan konten penting lain yang bisa membantu Anda memahami tubuh Anda dengan cara yang lebih natural, ilmiah, dan mudah diterapkan. Kesehatan adalah perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk tubuh Anda di masa depan. Jaga diri Anda baik-baik, tetap konsisten, dan percaya bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi. Bahkan dimulai dari satu vitamin kecil di pagi hari